Shalom, shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Kembali lagi pada sore hari ini saya mau berbagi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya lewat berkat rohani ini kita akan bertumbuh lewat berkat rohani ini. Dan kami tahu sukacita penuh melimpah buat Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pembelajaran hari ini terdapat sesuai dengan tema yang saya sudah bagikan di live streaming ini. Kalau saudara baca judul atau ada yang suka judul, saya kasih judul belajar tentang Yudas untuk melihat kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Dan saya tahu ini atau nama ini nama yang begitu terkenal di Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saudara mendengar tentang Yudas, itu langsung ada di dalam pikiran saya dan saudara. Dia adalah seorang yang menjual Tuhan Yesus Kristus atau yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, ketika orang mendengar tentang nama Yudas, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika orang mendengar tentang nama Yudas, dia dikenal bukan sebagai orang yang baik. Artinya, ketika saudara mendengar tentang Yudas dan saudara baca Alkitab, pelajari Alkitab, dia dikenal bukan sebagai orang yang baik, tetapi orang yang jahat. Haleluya. Kita tahu kisah hidup dari seorang Yudas Iskariot. Kita tahu bahwa dia mati bunuh diri. Haleluya. Kita mau pelajari lebih dalam lagi tentang Yudas. Tapi perlu saudara ketahui bahwa keunggulan Yudas itu luar biasa, saudara. Karena Tuhan pilih dia. Seperti Tuhan pilih saya dan saudara. Seperti itu. Kita adalah pilihan Tuhan. Yudas pun pilihan Tuhan. Haleluya. Kita belajar bersama supaya kita mengerti apa tujuan Tuhan. Apa maksud Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya dan saudara hari ini. Belajar tentang Yudas. Yang pertama, dia adalah orang pilihan Tuhan dan Tuhan pilih dia sebagai murid, sebagai rasul. Haleluya. Yang kedua, Yudas ini adalah seorang yang dapat dipercayai. Haleluya. Tidak semua orang dapat dipercayai. Haleluya. Yesus mempercayai Yudas itu sebagai seorang bendahara. Itu Tuhan kita seperti itu. Cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Haleluya. Tuhan ingin menjadikan kita seorang yang dapat dipercayai dengan memberi kepercayaan kepada kita. Haleluya. Ada dua hal yang berbeda. Kalau kita kan berbeda. Kita tidak bisa mempercayai seseorang kalau orang itu kita tidak percayai. Kalau Yesus berbeda. Yesus ingin menjadikan kita orang yang percaya. Ingat baik, Yesus ingin menjadikan kita orang yang percaya atau seseorang yang dapat dipercayai dengan memberikan kepercayaan kepada kita. Satu kali lagi supaya saudara mengerti. Yesus ingin menjadikan kita seseorang yang dapat dipercayai dengan memberikan kepercayaan bagi kita. Kalau kita kan berbeda sebagai manusia. Kita tidak bisa mempercayakan sesuatu kepada seseorang kalau orang itu kita tidak percayai. Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang luar biasa kalau kita ketahui. Haleluya. Itu keunggulan-keunggulan yang Yudas miliki. Dipercayakan oleh Yesus Kristus sendiri. Tetapi kalau saudara melihat
di dalam Lukas 6 ayat 12 dan 16. Kalau saudara belajar di sana, Lukas 6 ayat 12 dan 16, ketika itu Yesus memilih murid-murid Tuhan. Salah satu Yudas ada di dalam. Sebelum Yesus memilih murid-murid Tuhan, ada 12 murid. Perlu saudara ketahui. Jadi 12 ini bukan langsung dipilih seperti itu, saudaraku. Bukan langsung Yakobus langsung ikut, Matius langsung ikut, Yudas Iskariot ikut aku, Andreas ikut aku. Bukan seperti itu cara Yesus memilih murid-murid. Tapi kalau saudara baca di dalam Lukas 6, itu Yesus berdoa. Yesus berdoa. Nah, saya bacakan ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bayangkan, untuk memilih 12 rasul, Yesus harus berdoa semalam-malaman. Bukan main pilih, main tunjuk Yudas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus. Tidak seperti itu. Tetapi cara Yesus untuk memilih murid-murid, dia berdoa semalam-malaman untuk dijadikan 12 rasul. Haleluya. Kalau saudara baca di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 16. Ayat 13 saya bacakan. Ketika hari siang, bayangkan dari malam sampai siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka ke-12 orang yang disebutnya rasul. Perhatikan saudaraku. Ayat 14. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. Ini nama murid-murid Yesus. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Selot. Ayat 16. Yudas anak Yakobus. Jadi ada dua nama Yudas. Yang pertama Yudas anak Yakobus, yang kedua Yudas Iskariot. Ayat selanjutnya ayat 16. Dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Itu Alkitab katakan. Kita perhatikan kata yang kemudian. Haleluya. Yang kemudian, arti dari kata ini, dari konteks ini berarti awal-awal tidak mengkhianati Yesus. Kalau kita pelajari dari konteks ini, yang kemudian menjadi pengkhianat terhadap Yesus. Pertama jadi murid, orang yang dipilih Yesus. Haleluya. Orang percaya, sudah jadi hamba Tuhan, bahkan dalam tahap rasul, menerima pengajaran-pengajaran langsung dari Yesus sendiri. Kalau sekarang kan kita belajar teologi ya, berdoa, puasa, belajar. Ini langsung Yesus langsung ajarkan. Atau secara langsung dari Yesus Kristus. Inilah suatu pelajaran yang membuat kita nanti mengerti. Kita sebagai orang pilihan Tuhan, apakah kita memiliki sifat-sifat seperti Yudas? Ini jadi pelajaran. Ini merupakan pelajaran buat saya dan saudara. Saya juga belajar. Dalam tahap seperti ini. Ini tahap rasul. Tahap rasul. Dia bisa mengkhianat. Haleluya. Ini tahap rasul. Yudas Iskariot dipilih sesudah Yesus berdoa semalam-malaman. Haleluya. Ada beberapa hal, saya singkat saja buat Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita mengkhianati Tuhan. Yang membuat kita secara pribadi, padahal kita sudah dipilih, tapi kita bisa jual Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dipilih oleh Tuhan sebagai orang yang percaya, sebagai murid, tapi kita bisa jual Tuhan di sana. Kita bisa mengkhianati Tuhan. Hal yang pertama,
Ini hal yang pertama, ada beberapa hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, kenapa orang bisa jual Yesus? Kenapa orang bisa mengkhianati Yesus padahal dia seorang yang percaya, dia seorang murid? Itu patut dipertanyakan, saudaraku. Yang pertama, hal yang pertama, dia kecewa. Ini belajar bersama, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, keinginan hati yang tidak tercapai sehingga mengalami kekecewaan, tawar hati. Ada juga mengalami luka batin sehingga dia bisa meninggalkan Yesus. Ada mengalami kepahitan lewat gesekan-gesekan sesama. Itu hal yang pertama, itu baru hal yang pertama. Kita belajar hari ini. Jangan jadi Yudas. Haleluya. Kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara hari ini. Orang kepahitan dia bisa meninggalkan Yesus. Orang kepahitan, orang yang tawar hati, dia bisa kecewa dan dia bisa tinggalkan Yesus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa orang bisa tinggalkan Yesus, mengkhianati Yesus? Hal yang kedua, mencintai dirinya sendiri. Alkitab katakan orang yang cinta diri sendiri, dia sudah tidak lagi cinta Tuhan, apalagi cinta sesama. Orang yang mencintai diri sendiri, dia tidak cinta Tuhan lagi, apalagi cinta sesama manusia. Mencintai dirinya sendiri, mencari keuntungan sendiri. Haleluya. Bisa dikatakan seorang yang kikir itu di atas dari pelit, saudaraku. Maka Alkitab katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 9, itu orang kikir tidak mengalami kehidupan yang kekal. Seperti itu. Mencintai dirinya sendiri, ini hal yang kedua, sehingga dia bisa melupakan Tuhan. Atau mencari keuntungan diri sendiri, dia lupakan Tuhan. Haleluya. Saudara pernah lihat orang yang mencintai dirinya sendiri? Haleluya. Tidak mengasihi sesama pasti. Saudara pernah lihat orang yang mencari keuntungan sendiri? Haleluya. Dia lupakan Tuhan dalam segala keadaan, segala situasi apapun. Dia pasti lupakan Tuhan. Itu hal yang kedua. Saudara bisa belajar di hal yang kedua ini supaya kita dapat mengerti tujuan Tuhan. Haleluya. Orang yang mencintai dirinya sendiri tidak memperhatikan kesusahan orang lain. Itu artinya, jadi orang yang cinta diri tidak memperhatikan kesusahan orang lain. Sedangkan Tuhan ajarkan kita harus memperhatikan, kita harus mengasihi sesama. Haleluya. Ada juga seperti ini. Dia mungkin memperhatikan, tetapi punya tujuan. Tujuan apa? Tujuan timbal balik. Alkitab katakan, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Haleluya. Jangan cinta diri sendiri. Haleluya. Atau mencari keuntungan sendiri. Saudara bisa mengkhianati Tuhan. Saudara bisa melupakan Tuhan. Haleluya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, orang bisa hianati Yesus, bisa jual Yesus karena jadi hamba uang atau mamon. Haleluya. Yudas itu dia jual Yesus karena uang. Tidak lagi cinta Tuhan. Haleluya. Tidak lagi cinta pekerjaan Tuhan. Motivasi sudah salah dari awal. Padahal Tuhan pilih Yudas loh. Tuhan pilih Yudas. Keunggulan Yudas, dia seorang rasul. Dia Tuhan pilih seorang rasul, seorang yang dapat dipercayai, sehingga dikasih jabatan. Rasul dikasih jabatan juga seorang bendahara. Itu luar biasa kepercayaan Tuhan kepada Yudas.
Tuhan mau percayakan buat saya dan saudara sesuatu kepercayaan. Tapi lewat kepercayaan itu ada ujian di dalam setiap kehidupan saudara setiap hari. Nah, ujian 3 hal tadi. Dari hati saudara, haleluya, cinta diri, atau menjadi hamba uang. Ini merupakan pelajaran buat Bapak Ibu Saudara. Atau pelajaran buat saya dan saudara hari ini. Karena Yudas cinta uang, kekayaan, mamon, sehingga dia bisa hianati Yesus. Dia bisa jual Yesus. Kita orang pilihan. Kita sudah melayani Tuhan. Diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Tapi tanpa kita sadari kita hianati Tuhan. Kita jual Tuhan. Ini sifat. Haleluya. Dan perlu kita ketahui, orang-orang yang seperti ini membuka hatinya terhadap setan untuk masuk. Dia buka ruang di dalam hidupnya untuk setan bekerja. Dirinya dijadikan subjek untuk setan bekerja. Saya dan saudara jangan seperti itu. Jangan memberikan ruang untuk setan bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Makanya Alkitab katakan Yudas kerasukan setan. Jangan beri ruang kepada iblis, kepada setan untuk dia masuk bekerja dalam hidup kita. Makanya Alkitab katakan dalam kitab Efesus, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Kita sudah menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita terima jabatan dalam pelayanan. Tapi kita perlu mengerti, jangan buka celah, jangan buka ruang, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Jangan jadi subjek hidup kita untuk iblis pakai, sehingga kita bisa mengkhianati Tuhan. Kita bisa mengkhianati sesama. Kita bisa mengkhianati pemimpin kita. Kita harus mengerti hal ini. Hati-hati dengan uang, hati-hati dengan harta, hati-hati dengan kekayaan, hati-hati dengan jabatanmu. Ada seorang dari satu instansi, karena jabatan dia jual Yesus. Dalam tanda kutip tidak bisa disebut namanya. Dia jual Yesus. Karena jabatan dia jual Yesus. Ada juga seorang artis, karena kekayaan dia jual Yesus. Harus perhatikan cara hidup saudara di akhir zaman ini. Belajar dari kisah Yudas supaya kita mengerti. Yudas pun orang yang unggul, sama seperti saya dan saudara. Dia dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tahu, dia buka ruang. Haleluya. Ada 12 murid, kenapa Yudas? Alkitab katakan tadi, kemudian, atau yang kemudian menjadi pengkhianat. Berarti dari awal tidak. Dari awal tetap ikut. Tapi kalau saudara baca di dalam Yohanes, coba saudara buka di dalam Yohanes kalau saudara punya Alkitab. Ada hal yang saudara temukan di sana. Yohanes 6 ayat 64. Yohanes 6 ayat 64. Yudas buka ruang. Dia jadikan dirinya subjek untuk iblis bekerja dalam hidupnya. Perhatikan. Makanya kalau mau hidup benar, hidup sungguh-sungguh. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ini perkataan Yesus menuju kepada Yudas. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ternyata Yudas ini dianggap Yesus orang yang tidak percaya. Seperti itu. Yudas sering memanggil, atau kebanyakan Alkitab katakan, dia panggil Yesus bukan Tuhan, tapi Rabi. Yesus disebut Rabi. Iya.
Tetapi murid-murid, contohnya Petrus, dia memanggil Yesus Tuhan. Thomas pun dulunya tidak percaya, tetapi ketika ada bukti, Thomas bilang, Allahku, Tuhanku dan Allahku. Dan Thomas sujud menyembah dia. Haleluya. Kalau saudara tadi dengar, saya sudah bacakan satu ayat dalam ayat 64. Yudas ini disebut orang yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh itu membuka ruang hidupnya untuk iblis bekerja. Hati-hati hidupnya itu. Walaupun sudah hamba Tuhan, hati-hati. Saya juga berhati-hati dalam segala sesuatu. Hati-hati. Saudara perhatikan. Hati-hati, saya berkata. Waktu saya belajar ini jadi pembelajaran juga dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya terus belajar. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Jangan sombong jadi hamba Tuhan. Amin. Jangan sombong jadi orang pilihan Tuhan. Saya percaya kita semua dipilih oleh Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh jangan buka ruang, jangan jadikan subjek oleh iblis, pakai iblis masuk untuk mengerjakan tipu muslihat. Itu dia lakukan manipulasi dalam hidup kita. Kita harus belajar ini. Haleluya. Kita harus belajar supaya kita mengerti kehendak Tuhan secara benar. Kita mengerti kehendak Tuhan. Karena jabatan dia jual Yesus. Itu seorang artis saya dengar. Karena kekayaan dia rela menderita, dia rela menikah dengan orang yang tidak percaya. Dia jual Yesus karena kekayaan. Karena cinta dia jual Yesus. Hati-hati. Hati-hati. Ada satu anak, dia luar biasa, dia juara bintang vokalia. Saya begitu sangat tahu waktu dia nyanyi itu dia dapat juara. Dia nyanyi satu lagu, tangan Tuhan sedang merindah, suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kulihat pelangi kasihnya. Seperti itu dia nyanyi dan dia dapat juara, saudara. Namun beberapa saat kemudian, beberapa bulan kemudian, dia dihamili oleh orang yang tidak percaya Yesus. Ketika dia dihamili oleh orang yang tidak percaya Yesus, dan orang ini harus mengajak dia untuk ikut bersama dengan seorang laki-laki yang tidak percaya. Dan seorang perempuan ini yang nyanyi begitu merdu, begitu indah suaranya, sehingga dia mencapai prestasi dalam satu bintang vokalia, mencapai prestasi, tapi dia jual Yesus karena cinta. Haleluya. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Menjual Yesus karena kepentingan pribadi, cinta diri, keuntungan diri sendiri. Berubah saudara. Berubah. Jangan sampai terlambat. Ada konsekuensi. Jangan buka ruang kepada iblis. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Haleluya. Saudara tahu, sehingga Yudas ini menjadi orang yang berpura-pura dalam segala situasi, keadaan, walaupun dalam pelayanan. Disebut orang yang berpura-pura atau hidup dalam kepura-puraan. Haleluya. Coba saudara buka di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8.
Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Orang yang sudah buka ruang kepada iblis, dia pasti hidup dalam kepura-puraan walaupun dia sedang melayani. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Saudara perhatikan. Ini orang yang buka ruang, menjadikan dirinya subjek untuk iblis bekerja dalam hidupnya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani dia. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi minyak kati yang mahal, saya pelajari minyak ini seharga 14 juta. Haleluya. Saudara tahu kan kalau minyak seharga itu di zaman itu 14 juta. Haleluya. Sedangkan minyak wangi seharga 1 juta itu wangi luar biasa, apalagi 14 juta. Namun apa yang terjadi lewat kisah ini? Coba saudara perhatikan. Tetapi Yudas Iskariot, perhatikan, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberi kepada orang-orang miskin? Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Jadi Yudas melihat seseorang yang memberikan yang terbaik buat Tuhan, walaupun hanya minyak yang dia berikan, tapi itu yang terbaik. Haleluya. Minyak yang mahal, minyak narwastu mahal. Haleluya, 14 juta harganya. Namun Yudas melihat tindakan ini, dia punya respon. Nah, apa yang dia katakan? Nah, Yudas katakan begini, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Tujuannya bukan untuk membantu orang-orang miskin. Makanya saya berkata buat Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sudah dipilih Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jangan jadikan subjek hidup saudara untuk iblis masuk bekerja. Ini dampaknya manifestasi kepura-puraan. Haleluya. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan hidup saudara. Saya ketika dengar firman ini, saya mengerti apa tujuan Tuhan, apa maksud Tuhan. Saya bertobat. Haleluya. Ternyata Yudas pun orang yang unggul. Yudas pun rasul. Haleluya. Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Karena dia buka ruang, dia seorang pencuri. Haleluya. Hidup dalam kepura-puraan. Hati-hati, ada konsekuensi. Dia seorang pencuri. Pencuri uang yang dipegangnya, yang dipercayakannya. Padahal bukan dia punya uang. Uang pelayanan pun dia sikat. Haleluya. Hati-hati saudara. Hati-hati. Yudas orang yang unggul, tapi akhir hidupnya kebinasaan yang dia terima. Haleluya. Hidup dalam kepura-puraan. Makanya kita jadi hamba Tuhan, jadi orang percaya, orang pilihan Tuhan, jangan pura-pura. Amin. Jangan pura-pura mengasihi. Itu ada, saudara buka di dalam kitab Roma. Yudas pura-pura mengasihi. Saudara buka kitab Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Haleluya. Ternyata ada kasih yang pura-pura. Yudas kelihatannya ingin melakukan hal yang besar, kelihatannya
ingin memperhatikan nasib orang-orang miskin. Tetapi Alkitab katakan Tuhan lebih tahu hati kita. Sebenarnya dia tidak memperhatikan orang-orang miskin. Haleluya. Kelihatan kita sudah melayani kan? Haleluya. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan di luar sana. Tapi ada tujuan yang tidak murni. Ada tujuan yang tidak murni yang kita lakukan. Haleluya. Karena kita buka ruang, kita buka celah, kita berikan kesempatan untuk iblis bekerja di dalam hati kita. Sudah perhatikan, ada orang yang pura-pura mengasihi. Yudas pura-pura mengasihi. Kalau yang pura-pura mengasihi bertobat. Haleluya. Bertobat, orang yang pura-pura mengasihi bertobat. Jangan saudara mengasihi karena ada tujuan. Saudara mengasihi ada tujuan, timbal balik, itu bertobat. Saya bilang bertobat, kesempatan. Ketika kita mengasihi tapi kita ada tujuan timbal balik, kita tolong orang itu supaya orang itu balas pertolongan kita. Jadi hati-hati, ada orang yang pura-pura mengasihi. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Haleluya. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Amsal 13 ayat yang ke-7. Amsal 13 ayat yang ke-7. Amsal 13 ayat 7. Dia bilang begini, ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula orang yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Kalau kaya-kaya, jangan kaya terus bilang diri miskin. Ada juga orang miskin bilang dirinya kaya. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Ini sifat iblis yang masuk dalam hidup saudara. Haleluya. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi padahal dia kaya. Ada orang pura-pura miskin padahal dia kaya. Dia menahan sesuatu yang dia miliki. Itu saya katakan tadi, cinta diri. Tidak memperhatikan nasib seseorang, nasib orang lain. Memperhatikan nasib dirinya sendiri. Haleluya. Miskin pura-pura kaya, kaya pura-pura miskin. Buang pikiran yang salah. Apa yang kau punya itu hanya dari Tuhan. Apa yang kau miliki itu milik Tuhan. Ketika engkau diberkati, engkau harus memberkati. Ketika engkau dikasihi, engkau harus mengasihi. Haleluya. Saya percaya saudara mengerti hal ini. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Ada orang juga yang pura-pura rendahkan diri, tapi merendahkan diri di atas gunung. Haleluya. Pura-pura rendahkan diri. Saudara buka di dalam Kolose 2 ayat yang ke-18. Kolose 2 ayat yang ke-18. Saudara buka di dalam Kolose 2 ayat yang ke-18. Nanti saya bacakan spesial buat saudara, karena firman ini begitu spesial buat saya dan saudara. Kolose 2 ayat yang ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Haleluya. Dan beribadah kepada malaikat. Haleluya. Pura-pura merendahkan diri. Jangan pura-pura merendahkan diri. Artinya ada satu statement, jangan merendahkan diri di atas gunung. Haleluya. Kalau ini kok bukan kita. Haleluya. Cuma pas kebetulan ada berkat. Haleluya. Ada berkat, jadi kita bantu 3 juta lebih, 5 juta, 10 juta. Iya. Seperti pura-pura merendahkan diri. Jadi perhatikan ibu, saudara. Mungkin saudara memiliki keunggulan-keunggulan sama seperti Yudas. Dia dipilih, dia dipakai Tuhan, ikut dalam pelayanan, tapi tidak sungguh-sungguh membuka ruang untuk iblis masuk. Haleluya. Hidup dalam kepura-puraan itu hidup dalam kemunafikan. Kata kemunafikan, kalau saudara pelajari dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan Indonesia, itu diartikan hipokrit. Hipokrit itu kemunafikan. Hipokrit itu kepalsuan. Nah, seperti itu. Jadi saudara harus belajar supaya kita mengerti tujuan Tuhan. Sehingga di akhir pelayanan Yudas, dia menjual Yesus.
Sehingga di akhir pelayanan Yudas, dia mati bunuh diri. Saudara tahu kemunafikan Yudas. Ketika dia menjual Yesus 30 keping perak, dan dia mengarahkan orang-orang Yahudi, khususnya tentara-tentara Yahudi atau orang-orang Yahudi, untuk menunjuk di mana Yesus berada, di Getsemani. Karena dia mengerti, dia tahu di mana Yesus berada, karena dia adalah murid Yesus. Dia ajak mereka dan dia tunjuk Yesus di sana dengan satu kode, orang yang kucium itulah dia. Jadi Yudas punya sifat yang munafik. Yudas datang dan mencium Yesus. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, belum tentu orang yang mencium dan memeluk itu mengasihi Yesus. Jadi pribadi yang sungguh-sungguh. Haleluya. Saudara tahu dampak dari Yudas, akhir hidupnya kebinasaan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, pegang kepercayaan yang Tuhan percayakan buat Bapak Ibu Saudara. Shalom, salam sejahtera.